Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam tani. Senang sekali Ayu Bertani kembali hadir menemani sore hari Anda tentunya bersama saya Ayu Alvinia Kori. Dan seperti biasa pemirsa, Ayu Bertani akan memberikan informasi seputar dunia pertanian ya pemirsa ya. Nah, ini tidak kalah menarik dengan tema-tema kita sebelumnya. Kita tahu bersama pemirsa bahwa kita saat ini tengah berada pada era industri 4.0 ya pemirsa, di mana teknologi sudah berkembang sangat pesat ya, dan tidak terkecuali di dalam dunia pertanian banyak sekali teknologi yang sudah berperan ya di dalam dunia pertanian. Seperti aplikasi digital, maksud saya aplikasi digital pertanian yang sudah semakin berkembang pada era saat ini, dan tentunya ini memberikan banyak sekali manfaat kepada para petani tentunya ya. Lantas seperti apa peran aplikasi digital dalam dunia pertanian? Akan kita bahas dengan kedua narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio TVRI Sumatera Utara saat ini. Langsung saya perkenalkan ya pemirsa satu persatu. Yang pertama ada Muhammad Dafa Warsyahdana. Beliau ini adalah Duta Petani Milenial Kemenpar Republik Indonesia. Halo Dafa, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Kak. Kakak sehat gimana? Ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi. Kita kemarin sudah pernah ngundang Dafa ya pemirsa kalau masih ingat ya. Dan yang kedua di sini yang tidak kalah tampannya ada Muhammad Iqbal Harefa. Iqbal apa kabar? Kabar baik. Sehat ya, sehat, alhamdulillah. Ini anak-anak muda ini menularkan positive vibes gitu ya. Jadi semangat nih kalau ketemu petani milenial seperti ini nih. Nah, ini menarik sekali ya, kita akan berbincang dengan kedua petani milenial kita ini seperti apa sebenarnya perkembangan dunia pertanian kita saat ini dan peran aplikasi digital dalam dunia pertanian. Ini menarik sekali. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh ya tentang aplikasi digital, saya mau tahu dulu dong ini kesibukan Dafa dan juga Iqbal ini apa ini? Dafa dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak udah mengundang ya Kak. Dan TVRI ini suatu gagasan dan inovasi yang diberikan TVRI untuk mengajak anak-anak mudanya untuk terus melakukan inovasi. Iya dong. Nah, jadi kalau saat ini ya yang kesibukan yang saya lakukan, alhamdulillah Kak, saya dilantik nih Kak kemarin itu oleh Bapak Joko Widodo sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian RI. Dafa, luar biasa sekali, kita turut bangga ya. Kemudian juga selain kesibukan di Duta Petani Milenial, saat ini sedang merintis startup yaitu Kelola Ladang ya bersama dengan Bang Iqbal Harefa, kemudian Bang Jabar Ali Panggebean, yang dimana kita bergerak sama-sama untuk membantu para petani. Kemudian juga saat ini juga mendirikan juga startup Kita Pertanian yang bergerak juga sebagai digitalisasi pertanian. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang anak-anak muda itu harus berkontribusi ya, harus berperan aktif, apalagi di dunia pertanian saat ini banyak sekali inovasi-inovasi terbarukan oleh anak-anak muda kita ini, luar biasa. Terima kasih Dafa sudah hadir. Dan Iqbal sekarang kesibukannya apa? Ya, tepatnya sok sibuk ya. Sok sibuk ya, tapi memang beneran sibuk. Hari ini dong, anak-anak muda, terkhusus kami gitu ya, hari ini sibuk memikirkan inovasi Kak. Jadi beberapa kegiatan hari ini bergerak dalam bidang startup, yaitu salah satunya itu Kelola Ladang. Nah, Kelola Ladang ini sekitaran 1,5 bulan sudah dirintis gitu. Setelah kami ke lapangan dan melihat permasalahan-permasalahan. Jadi sibuknya masih di urusan-urusan startup. Benar, karena memang kalian alumni pertanian begitu ya, jadi ada merasa terpanggil begitu ya untuk menorehkan apa kira-kira inovasi terbarukan yang bisa kita perbuat untuk dunia pertanian seperti itu ya. Ini luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di dunia perkuliahan harus bisa langsung diterapkan ataupun diaplikasikan ke dunia nyata. Kalau memang anak pertanian, apa yang bisa diperbuat untuk dunia pertanian seperti itu. Nah, ini kan memang kita di era 4.0 ini memang teknologi sangat berkembang ya. Kita semua memiliki gadget seperti itu ya, Android dengan sangat mudah karena memang harganya juga semakin murah begitu. Jadi memang gadget ataupun Android ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya untuk hiburan semata ya, tetapi kita bisa memberikan kontribusi positif untuk dunia pertanian kita. Nah, di sini kan Iqbal dan juga Dafa telah mendirikan satu startup begitu ya. Sebenarnya apa sih yang mendasari kalian berpikiran ataupun membuat, kalau Iqbal Kelola Ladang begitu ya? Apa sebenarnya yang mendasari sehingga Iqbal dan teman-teman membuat si Kelola Ladang ini? Ya, sebenarnya kalau boleh cerita gitu ya. Sebenarnya saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi lulusan sarjana ekonomi gitu. Jadi selepas tamat kita berkumpul ya bersama teman-teman, Dafa ya kan sebagai sarjana pertanian gitu ya. Dan salah satu lagi rekan kita
Bank Jabar Ali Panggabean, kemudian kami berpikir bagaimana akhirnya studi yang sudah kita jalani ini kita kolaborasikan gitu. Jadi setelah Dava gitu ya menemukan banyak permasalahan di kalangan petani, maka dari itu kami melihat ada sebuah solusi yang harus kami berikan gitu, kontribusi nyata kami gitu, yaitu kelola ladang gitu Kak. Nah, kelola ladang ini sebenarnya hadir ini untuk memberikan solusi kepada petani-petani agar petani-petani ini memudahkan gitu dalam proses bertaninya gitu. Nah, kalau kita lihat hari ini petani banyak yang masih konvensional gayanya. Pertama ikut-ikutan gitu. Kira-kira petani itu masih nebak-nebak aja. Kira-kira ketika satu komoditas itu mahal, maka tanam ini gitu. Sehingga komoditas-komoditas di lapangan kan tidak merata gitu. Jadi kelola ladang ini hadir, bagaimana ada nanti fitur di dalamnya, petani ini bisa melihat potensi komoditas apa yang dia tanam di tanahnya. Karena kita tahu di Sumatera Utara ini pastinya setiap lahan ataupun setiap daerah itu punya potensi komoditas yang berbeda gitu. Jadi petani tidak ikut-ikutan, tidak gagap ketika melihat satu komoditas yang harganya tinggi, maka petani itu berburu ke sana. Padahal bisa jadi potensi tanahnya itu atau suhu udara di lahan tidak cocok gitu. Dengan komoditas itu, benar. Jadi kita hadir coba memberikan fitur-fitur untuk memudahkan petani dalam mengurus lahannya begitu. Oh gitu. Jadi di dalam kelola ladang ini para petani bisa mendapatkan informasi begitu ya. Kira-kira komoditas apa yang bisa mereka tanam di daerahnya seperti itu ya, memberikan informasi seperti itu. Begitu ya Iqbal? Iya. Jadi salah satu fitur yang ada di aplikasi kelola ladang ini yaitu kelola lahan. Artinya sebelum petani itu menanam, petani itu bisa melihat dulu tuh kira-kira luas lahannya berapa, kadar airnya berapa, kadar tanahnya berapa, cuacanya bagaimana, kadar angin dari mana, itu bisa dilihat dari aplikasi itu. Artinya kita menggunakan teknologi API namanya. API ini bagaimana teknologi atau aplikasi programming Invis itu diambil dari BMKG misalnya atau Google Maps gitu. Jadi kita integrasikan fitur-fitur itu ke dalam aplikasi kita sehingga petani nggak usah lagi ngelihat cuaca dari aplikasi lain gitu kan, cukup dari aplikasi kita aja. Sudah lengkap di situ. Sudah lengkap di situ gitu. Wah, luar biasa sekali, canggih sekali ya pemirsa. Jadi memang di era sekarang ini kalau kita tidak melek teknologi itu sayang sekali ya pemirsa, karena memang sangat memudahkan kita dari berbagai aspek kehidupan. Seperti di dunia pertanian juga banyak sekali startup yang telah memberikan kebermanfaatan ataupun kemudahan kepada para petani. Seperti itu, luar biasa sekali. Nah, kalau Dava sendiri luar biasa petani milenial kita yang sudah baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selamat sekali lagi Dava, luar biasa. Tugasnya apa sih Dava ini? Ini di luar dari startup, saya penasaran sebenarnya tugas dari petani milenial ini apa sih? Ini kontribusinya apa yang harus diberikan kepada dunia pertanian? Jadi kalau kita lihat Kak sekarang, sekarang ini kan rata-rata kan petani kan umurnya ini kan udah umur yang cukup tua gitu ya. Nah dibandingkan yang anak-anak mudanya malah tidak bergerak ke pertanian. Nah makanya saat ini target dari pemerintahan sendiri yaitu terkhusus di Kementerian Pertanian dan didukung oleh Pak Joko Widodo agar mencetak nih anak-anak muda baru yang melakukan karya inovasi ya terkhusus di bidang pertanian. Nah jadinya dari gagasan-gagasan tersebut, dari permasalahan yang ada di lapangan, ya kalau misalnya seandainya di beberapa tahun kemudian tidak dimulai dari sekarang untuk mencetak petani milenial, bagaimana kita? Karena pada dasarnya setiap hari kita butuh makanan, benar nggak? Nah, kita selalu dalam kegiatan aktivitas selalu makanan. Nah, makanya dengan menciptakan inovasi-inovasi yang baru, kemudian ya para generasi-generasi muda, yaitu diberdayakan ya oleh pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi terkait pertanian. Kemudian juga kalau ditanya terkait dengan tugas Kak. Nah, jadi namanya juga Duta Petani Milenial. Iya, bagaimana Duta ini sebagai contoh. Nah, bagaimana kita mencerminkan ya sebagai influencer, nah khususnya juga agar mengajak anak-anak muda ternyata pertanian itu mengasihkan. Nah, kalau biasanya orang bilang wah pertanian ngapain gitu ya, gimana mau jadi apa gitu kan. Padahal kalau kita lihat kalau nggak ada petani, gimana kita? Gimana mau makan enak? Gimana gitu? Ya akhirnya
Wah, ternyata ya dari situ juga kita banyak sekali gitu kegiatan-kegiatan yang terkhusus ya menciptakan wirausaha baru. Nah, jadi dilatih, kemudian juga diberikan bimbingan teknis, kemudian juga kegiatan-kegiatan kebermanfaatan yang lainnya. Nah, bukan hanya untuk bagi petani saja, tetapi juga harapannya juga bisa berkolaborasi dengan seperti negara luar gitu. Jadi ketika di Duta Petani Milenial ini lebih banyak lagi relasi, Kak. Jadi kalau mungkin dulu sebelumnya belum di Duta Petani Milenial, mungkin relasi kita hanya sebatas teman-teman di kelas aja gitu ya, di kuliah aja. Tetapi ketika udah Duta Petani Milenial, bahkan kemarin saya mau kolaborasi, Kak, untuk ekspor itu. Nah, hasil budidaya kita yang ada di Sumatera Utara. Nah, ternyata banyak kebermanfaatan yang bisa dilakukan gitu untuk mengajak orang-orang yang di luar negeri ya untuk memperkenalkan produk lokal kita. Ternyata Sumatera Utara, kemudian ternyata pertanian di Indonesia itu jauh lebih baik gitu dibandingkan pertanian yang ada di negara luar gitu. Jadi kita nggak kalah nih, Bang. Iya, Dan Kakak. Segmentasi kelola ladang sendiri itu anak muda, Kak. Benar, Jadi kami udah survei nih ya ke petani-petani di Sumatera Utara berbagai daerah gitu ya. Banyak yang petani-petani yang orang tua gitu, orang tua kita nggak pada melek gitu. Benar. Apa ini gitu? Masa iya catat beli pupuk itu dari handphone gitu, ngapain dicatat gitu? Artinya orang tua yang hari ini menjadi petani belum terlalu melek digital gitu. Benar. Dan jadi ini sebenarnya inovasi kami untuk akhirnya bisa dijadikan referensi bagi nanti anak-anak muda yang terjun ke dunia pertanian, memudahkan mereka gitu. Wah, Karena luar biasa sekali. kalau kita lihat orang tua hari ini, walaupun sudah punya gadget gitu ya, cuma nggak mau ribet gitu. Benar. Gitu. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang kami dapat itu petani-petani itu kalau nggak mikirin gimana pencatatan pengeluaran pemasukan tidak gitu. Jadi manual saja gitu. Manual Yang penting saja. nanam, panen, jual. Iya, gitu. mengalir saja begitu Mengalir ya, saja, tidak gitu. ada apa ya datanya tidak Ya, ada, benar-benar. karena sebenarnya itu perlu ya Iqbal. Oke, nanti akan kita bahas lagi. Kita akan lihat dulu tayangan berikut ini, pemirsa. Ada tayangan dari teman-teman kita, Dava dan juga Iqbal berikut ini. Halo, perkenalkan saya Iqbal Harefa dari kloladang.com. Kami adalah sebuah startup yang mengembangkan produk digital untuk petani di Indonesia. Kami adalah sebuah startup yang mengembangkan produk digital untuk petani dalam mengelola pertaniannya. Mulai dari sebelum tanam, manajemen ketika tanam, ketika panen, dan pasca panen. Saat ini, platform Kloladang tersedia melalui website dan aplikasi mobile dan telah digunakan di hampir 47 kelompok tani 28 desa dari 4 kabupaten kota di Sumatera Utara dan terus bertumbuh setiap harinya. Beberapa fitur yang kami tawarkan saat ini adalah yang pertama, kelola lahan. Di sini, petani dapat melakukan pemetaan untuk mengukur luas lahan yang mereka kelola, mendapatkan insight terkait cuaca, curah hujan, kecepatan angin, hingga kepadatan tanah melalui teknologi agromonitoring yang terintegrasi secara langsung dengan citra satelit dan teknologi machine learning. Yang kedua adalah berkaitan dengan manajemen ketika tanam. Di sini, kami mengembangkan fitur seperti manajemen staff, manajemen pekerjaan, pemantauan hama, sistem reporting yang terintegrasi antar akun, hingga akses informasi pupuk dan produk pendukung tani lainnya. Yang ketiga, kami juga mengembangkan fitur di mana petani dapat terhubung langsung dengan akses pasar dengan fitur-fitur seperti toko online sendiri, mengatur delivery area, mengatur berbagai produk yang siap panen hingga yang siap jual. Yang keempat, kami juga mengembangkan fitur pembukuan dan manajemen keuangan di mana petani dapat melakukan pencatatan terhadap keuangan yang masuk dan uang keluar, sehingga petani dapat melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap hasil pertanian mereka ke depannya. Harapan kami di era digitalisasi yang pesat sampai hari ini, kami berharap petani-petani di Indonesia harus bisa survive dalam mengembangkan sektor pertanian. Kloladang hadir sebagai mitra petani Indonesia untuk mengembangkan potensi besar dunia pertanian. Iqbal Harefa, kloladang.com. Iya, itu tadi kita sudah menyaksikan tayangan dari Iqbal ya, pemirsa, menjelaskan seperti apa startup yang mereka kelola, yaitu Kelola Ladang ya. Ini memang luar biasa sekali, walaupun Iqbal ini bukan basicnya adalah pertanian, tapi dia ini adalah ekonomi. Memang dalam satu dalam satu aspek itu membutuhkan kolaborasi dari berbagai aspek yang lain. Jadi misalnya pertanian membutuhkan teman-teman dari ekonomi, membutuhkan teman-teman dari gizi mungkin ya. Jadi bisa melihat seperti apa gizi dari
tanaman yang mereka kelola. Sebenarnya memang harus memiliki kolaborasi seperti itu agar bisa tercapai tujuan yang sama. Luar biasa sekali. Jadi memang luar biasa anak-anak muda ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang ada di rumah yang lainnya, yang anak-anak muda. Jadi dunia pertanian ini tidak melulu tentang orang tua, petani-petani yang sudah tua, tapi kita juga harus bergerak begitu ya pemirsa. Kalau bukan anak-anak muda siapa lagi gitu yang bisa mengubah satu bangsa. Jadi memang di sini dibutuhkan orang-orang seperti Dava dan Iqbal juga. Anda yang di rumah juga bisa bergerak mulai dari sekarang ya pemirsa. Wah, luar biasa. Nah, di sini tidak hanya tugas dari Dava dan juga Iqbal, tapi kita semua untuk bisa memajukan dunia pertanian ya pemirsa ya. Mungkin dari hal-hal kecil seperti itu ya, dengan mendukung apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita ini juga bisa merupakan satu kontribusi ya Iqbal dan juga Dava. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Iqbal kelola ladang itu seperti apa. Lalu mungkin di sini kendalanya adalah bagaimana petani-petani orang-orang tua ini bisa menggunakan startup ini ya Iqbal ya. Kalau untuk sosialisasinya sudah sampai mana ini Iqbal? Ya, ini tentunya menjadi tantangan bagi kami, tantangan tersendiri gitu. Karena kalau kami lihat petani-petani hari ini cukup berusia gitu ya. Iya. Cukup berusia dan belum sama sekali melek digital. Artinya ketika kami turun ke masyarakat berbagai daerah gitu ya, pasti kulturnya juga berbeda. Artinya ada yang menyepelekan kami gitu ya, ada yang menganggap apa ini gitu. Artinya langsung acuh gitu ya. Tapi kami nggak kalah gitu ya, kami nggak nyerah, kami terus mengkampanyekan. Artinya ini menjadi investasi gitu bagi petani Indonesia untuk kemudian hari gitu. Kalaupun akhirnya petani-petani hari ini belum sanggup untuk mengeluarkan effort besar untuk menggunakan digital dalam dunia pertaniannya, maka harapan besar kami generasi berikutnya gitu, kami gitu. Jadi memang ini tantangan sekali. Artinya orang-orang tua itu nggak mau ribet Kak. Di lapangan itu pada susah gitu untuk belajar. Ketika kami kasih gitu ya, contoh dari akunnya gitu, kita coba simulasi lah bahasanya. Itu berat semua gitu. Nah, jadi kita juga sempat berpikir gimana nih, nggak cocok nih startupnya gitu. Tapi enggak gitu. Setelah kami berdiskusi lagi, ternyata ini menjadi tantangan tersendiri gitu. Ya, tugas kita gitu mencerdaskan petani-petani Indonesia nantinya agar mereka itu lebih mudah dan tentunya tertolong gitu. Karena Kak, ada satu permasalahan yang memang miris gitu. Jadi contoh ketika kami ke Binjai gitu ya, di Binjai itu ada namanya petani sayur. Gitu. Kelompok tani petani sayur. Jadi mereka ini nggak tahu harga stabilnya sayur mereka gitu. Ini kan sedih gitu. Artinya harga yang mereka dapatkan itu harga dari tengkulak gitu. Jadi barang mereka panen dibawa ke pasar, harganya itu setelah laku di pasar gitu. Jadi mereka itu nggak tahu, barangnya dibawa aja gitu. Petani-petani itu nggak tahu berapa sawinya laku gitu. Toh nanti kalau nggak laku, tengkulaknya balikan ke petani gitu. Nah, hadirnya kami, ini bagaimana nanti petani bisa membuat toko online sendiri. Benar. Jadi petani bisa direct ke konsumen langsung, ke rumah makan atau ke personal gitu ya, untuk menawarkan produknya gitu. Jadi kalau misalnya sayur itu kan tanaman muda ya, bisa lebih cepat panennya. Jadi dari aplikasi ini bisa dikampanyekan bahwasanya daerah ini potensinya ini gitu. Misalnya daerah Binjai jagungnya gitu, atau beras tagi sayurannya begitu. Nah ini bisa lebih menolong petani agar harganya minimal stabil saja gitu. Dan ini sebenarnya juga menjadi pusat perhatian pemerintah gitu, melihat harga-harga yang tidak stabil di pasaran gitu. Kasihan petani kita Kak. Jadi tujuan kami sebenarnya gimana aplikasi ini bisa diimplementasikan dan bisa menolong banyak petani di Indonesia. Gitu. Kami yakin dan percaya ya. Percaya. Harus tetap semangat dong. Semangat ya. terus. Memang tantangannya cukup berat ya teman-teman ya. Tapi memang kalau memang ada semangat, ada niat untuk membangun begitu ya. Jadi memang harus semangat, harus terus disosialisasikan, harus diajari lah ya pelan-pelan begitu ya istilahnya ya. Oke, kita akan melihat lagi tayangan yang berikut ini pemirsa, ada foto-foto dari teman-teman kita. Nah, ini acara apa sih ini? Ya, itu yang di tengah tim kita satu lagi, namanya Bang Jabar Ali Panggawean. Kalau beliau sarjana IT ya? Iya, benar. Nah, Ilmu ini komputer. Apa nih? Nah, ini bareng petani nih ketika di lahan ya Bang ya. Iya. Nah,
Jadi memang ketika diskusi itu banyak sekali Kak ide-ide, kemudian juga gagasan-gagasan yang diberikan ya, sehingga ya ini menjadi acuan kita juga untuk meningkatkan semangat kita ya untuk terus bergerak ya, terkhusus ya membantu untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Gitu. Ya, jadi dengan bertemu langsung dengan para petani muncul mungkin curhat lah istilahnya ya, ada permasalahan ini itu, gitu. Jadi bisa membuat ide-ide baru ya sebenarnya dari mereka juga, sehingga kalian juga bisa terinspirasi. Bukan hanya kalian yang menginspirasi mereka, tapi mereka menginspirasi kalian juga. Banyak pembelajaran kehidupan gitu ya dari bapak-bapak, ibu-ibu petani di Sumatera Utara. Oke, berarti kalian langsung terjun ke petani ya, seperti itu ya. Oke, itu agenda apa itu yang kalian lakukan? Memang ada rutin seperti itu kalian lakukan, atau memang karena ingin mencari permasalahan ya, nih lah. seperti bahasa, itu riset bahasa ya? Kami riset lah Kak. Artinya ketika kami turun, kami lebih paham nih masyarakat itu butuhnya apa. Sebenarnya nggak muluk-muluk butuh banyak fitur sebenarnya. Petani ini butuh kepastian Kak. Oke. Iya, butuh kepastian. Nggak hanya artinya apa yang mereka tanam. Cinta butuh kepastian ya. Jadi petani ini kasihan juga. Iya benar. Mereka udah, artinya kan gini. Contoh misalnya petani sawi gitu. Sawi itu kan kalau kita lihat rumah makan mana yang nggak pakai sawi gitu. Semua dari warkop gitu sampai restoran pakai sawi gitu. Nah, petani sawi dia yang mupuk gitu ya, dia yang tanam, dia yang jaga, rawat segala macam. Itu paling nanti satu balnya gitu ya, satu balnya ada 10 ikat. 20 ikat. 20 ikat itu mau sampai harga 7.000 gitu. Wow. 20 ikat sawi. Pernah diangkat 7.000, bayangin gitu. Karena apa? Karena mereka nggak tahu yang bawah itu tengkulak gitu. Tiba-tiba alih-alih pulang barang habis, uangnya di store gitu ke petani. Dan hasilnya berapa? Ya sesuai dengan harga tengkulak gitu. Nah kan nggak pasti Kak. Artinya padahal gitu ya, padahal harga pupuk pasti gitu, bahkan cenderung naik gitu. Dan kesejahteraan petani juga harus kita pikirkan gitu. Itu yang menjadi mungkin anak-anak muda kita kurang minat gitu ya ke dunia pertanian, karena melihat bahwa petani itu kurang sejahtera gitu. Karena padahal petani yang seperti apa dulu begitu ya Iqbal dan Dava ya. Kalau memang petaninya yang benar-benar melek teknologi mungkin yang bisa memberikan inovasi-inovasi, mungkin bisa lebih sejahtera ya. Itu kan petani-petani konvensional zaman dulu, sehingga memang kita hadir di sini, teman-teman hadir di sini untuk membantu petani-petani konvensional kita supaya bisa lagi berkembang lah ya, tidak ditipu-tipu lah istilahnya ya teman-teman ya. Padahal mereka yang menanam, mereka yang merawat, tapi penghasilannya tidak setimpal dengan apa yang sudah mereka torehkan, seperti itu ya. Benar Kak. Luar biasa sekali. Jadi memang harus kita dukung bersama-sama ini startup-startup yang sudah mulai bermunculan ya. Sebenarnya sudah mulai banyak ya. Sudah mulai banyak yang peduli dalam dunia pertanian ini ya pemirsa. Jadi luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi harapan baru untuk petani-petani Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, supaya lebih berkembang lagi. Oke, pemirsa, saya juga mengundang Anda ya yang mungkin juga ingin bergabung, mungkin sharing-sharing bersama kita di sini. Anda bisa menghubungi kami di 061 4146 353. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Ayo Bertani.
kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Bertani, masih bersama Kori di sini dan juga ada Dava dan juga Iqbal ya. Tadi sudah sharing-sharing kita di sini tentang inovasi-inovasi di dunia pertanian untuk saat ini. Nah, bagi Anda yang juga mungkin ingin bergabung bersama kami, ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing-sharing saja, boleh ya di 01 4146 353. Sekali lagi 01 4146 353. Kita masih membahas tentang peran aplikasi digital dalam dunia pertanian. Oke, dan tentunya di sini aplikasi digital tujuannya adalah baik ya untuk memudahkan ataupun membantu para petani untuk bisa lebih bermanfaat lagi ataupun lebih memudahkan mereka dalam bekerja, seperti itu ya pemirsa. Oke, kalau tadi Iqbal sudah menjelaskan tentang kelola ladangnya, kalau di sini Dava juga mengelola Kita Pertanian ya. Kita Pertanian benar ya, Dava ya. Kalau Kita Pertanian ini bentuknya apa nih? Startup juga kah atau seperti apa? Platform atau seperti apa? Iya, benar. Jadi platform yang bergerak terkhusus di edukasi pertanian, Kak. Edukasi pertanian. Jadi memang pada dasarnya Kita Pertanian ini ya, saya juga waktu itu saya sempat berpikiran tuh, Kak. Itu pas ketika saya masih mahasiswa gitu kan, dan dengan berbagai jurusan yang ada. Nah, jadi bukan hanya di jurusan saya aja, tetapi saya melibatkan teman-teman yang punya ahli di bidang ilmunya. Jadi ketika waktu itu kan pandemi, Kak. Nah, ketika pandemi saya biasanya bergerak itu secara offline. Nah, tiba-tiba ketika pandemi, wah, apa nih ya, gerakan apa, karena udah biasa melakukan gebrakan-gebrakan yang positif, yang produktif, tapi ketika pandemi agak mulai berkurang. Nah, akhirnya saya dan teman-teman saya ayo kita buat Kita Pertanian ya, di mana ya harapannya, goalsnya itu untuk menciptakan agar petani-petani yang melek terkait dengan digital, kemudian bukan hanya terkait dengan digitalisasi aja, tetapi ketika secara offline aja kita bisa memberikan edukasi. Nah, walaupun ilmu kita belum cukup banyak gitu kan, tetapi kita yakin dan pasti kita sama-sama lebih belajar. Karena pada dasarnya, Kak, pertanian ini kan ilmu aplikatif. Nah, kita beda dengan anak-anak kedokteran, kita beda dengan anak-anak farmasi. Kalau misalnya hari ini kita dapat teori tentang pembelajaran budidaya jagung, setelah misalnya dosen menerangkan, setelah itu kita bisa langsung eksekusi budidaya jagung. Nggak bisa dibayangkan saja ya budidaya jagung, nanam jagung gitu ya. Benar, harus memang kita terjun langsung. Terjun langsung. Gitu, oh, seperti ini yang dikatakan dosen. Tapi kalau misalnya beda anak kedokteran, misalnya mereka dapat tentang ilmu bedah jantung gitu kan. Setelah dari mereka dapat teori itu, mereka nggak bisa dong. Nggak bisa jantung siapa dulu bedah nih. jantung siapa yang dieksekusi. Tapi mereka perlu sertifikasi, kemudian juga pengakuan dan lain sebagainya. Tapi anak pertanian kita nggak perlu menjadi seorang sarjana dulu langsung bergerak, enggak. Cukup Tetapi mudah ya. cukup mudah dan aplikatif sekali pertanian ini. Akhirnya kita gagas dan kita juga meriset dari berbagai permasalahan. Wah, ternyata pertanian ini loh yang sering sekali menjadi tolak ukur kita untuk melakukan aktivitas setiap hari. Tanpa adanya pertanian, kita bagaimana gitu. Itulah yang motivasi dan visi misi kita juga yang kita bangun. Ya akhirnya alhamdulillah ya banyak sekali support. Ya baik itu dari berbagai stakeholder yang ada, baik itu dari pemerintah, NGO, kemudian juga bahkan TVRI juga. Nah, ini luar biasa nih. Ya ada program Ayo Bertani. Ini kan salah satu campaign ternyata anak-anak muda, kemudian juga bertani itu ternyata mengasihkan. Benar sekali. Dan tetap keren ya. Iya. Karena kan teman-teman anak-anak muda takut di luar sana mungkin berpikirannya petani itu nggak keren gitu ya, terjun ke lapangan, becek-becek, basa-basa segala macam. Tapi bisa tetap keren seperti mereka kok ya. Oke, berarti luar biasa sekali Kita Pertanian ini produk pandemi juga lah ya berarti ya. Jadi pandemi membawa hikmah, membawa berkah, bisa memunculkan ide-ide baru seperti itu ya. Juga kelola ladang ini juga dari pandemi ini juga ya. Iya, benar. Munculnya ya. Jadi memang pandemi ini tidak bisa membuat kita bermalas-malasan ya pemirsa. Harus tetap berinovasi, harus tetap apa ya yang dilakukan selama pandemi ini. Ya benar ya. Jadi tidak menjadi kaum rebahan begitu ya, anak-anak muda ini harus tetap kreatif ya pemirsa. Harus tetap berbuat, berinovasi, harus tetap berbuat, harus tetap bergerak ya. Positif. Harus tetap positif. Nah, kalau Iqbal sendiri melihat dunia pertanian kita saat ini kan apalagi di masa pandemi, seperti apa sih perkembangannya untuk di Sumatera Utara dulu deh? Iqbal melihatnya seperti apa sih sampai saat ini dunia pertanian? Memang kalau kita lihat, Kak, di masa pandemi ini ya gitu ya, sektor yang paling bertahan itu sektor pertanian. Gitu. Tapi ada tapinya nih, gitu. Tapi bagi petani yang besar atau yang kecil nih, gitu. Jadi ini harus kita perhatikan juga, gitu. Banyak petani-petani kecil justru
tumbang gitu. Benar. Karena mereka nggak sanggup di penjualan gitu. Banyak restoran-restoran yang tutup gitu, banyak hotel-hotel yang tutup gitu. Iya. Tapi kalau petani-petani besar mungkin bisa bertahan karena modalnya juga besar gitu. Iya. Ya sekalipun sektor pertanian tetap dibutuhkan masyarakat gitu ya. Tapi itu tadi tidak ada banyak bahasanya gini ya, banyak pendistribusian komoditas pertanian itu terhambat gitu. Benar. Kalau akhirnya kita tidak go digital, ini yang jadi masalah gitu. Iya. Nah ini yang jadi masalah. Biasanya kan manual semua, konvensional. Konvensional. Petani panen, kemudian dibawa sama tengkulak ke pasar gitu. Iya. Nah hari ini pasar tutup misalnya, atau dibatasi gitu. Kemudian tengkulak nggak bisa bergerak. Iya. Siapa yang ngambil barang petani gitu? Nah kan kasihan nih petani-petani kecil. Gitu. Jadi masa pandemi ini sebenarnya masa di mana petani-petani ini atau kita semua itu harus melek digital gitu. Nah, apalagi zaman sekarang gitu ya, Kak. Semua bisa via gadget saja gitu. Iya. Termasuk petani maunya hari ini gitu. Jadi kalau petani hari ini nanam komoditas apa, sayur apa, buah apa, itu tinggal posting aja kan gitu. Benar. Tinggal posting aja sehingga biar langsung jumpa dengan konsumennya gitu. Memudahkan mereka untuk transaksi gitu. Benar. Selama ini kan kita gagap karena nggak ada teknologinya gitu. Nah, banyak yang tumbang juga, walaupun sebenarnya dibutuhkan. Gitu. Benar sekali ya pemirsa. Jadi memang harus melek digital, apalagi saat ini era yang sudah luar biasa sekali, sangat mudah sekali. Sebenarnya sudah tinggal kitanya aja nih mau atau tidaknya begitu ya. Karena sebenarnya sudah tertera di depan mata kita semua, tinggal kita saja menggunakannya seperti itu kan ya. Nah kalau Dava sendiri sebagai duta petani milenial melihat anak-anak muda sekarang seperti apa pandangannya tentang dunia pertanian selama Dava sudah menjabat duta milenial petani ini? Kalau sekarang ini ya yang saya lihat dan saya perhatikan terkhusus anak-anak muda yang mungkin dulu mereka pikir ternyata pertanian itu capek-capek, kemudian panas-panasan. Tapi sekarang ini udah mulai berubah mindsetnya, Kak. Setelah terinfluence dengan Dava ya? Enggak juga. Luar biasa mungkin ya? Melihat juga dari ternyata progres pertanian ini cukup menarik. Bahkan saya lihat teman-teman saya juga banyak yang saat ini ketika yang dulu notabene wah seperti ketika lulus sarjana pertanian kerjalah gitu. Tetapi sekarang udah mulai mikir saya mau usaha gitu. Iya. Walaupun saya punya usaha kecil-kecilan tapi saya tetap bosnya gitu. Benar Ya, Bang. Nah, jadi tetap saya bosnya, akhirnya ya mereka bergerak gitu kan ya untuk memberikan kebermanfaatan ya sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan saya lihat bahkan teman-teman juga mengajak kolaborasi gitu kan. Ya salah satunya melalui apa yang kita punya, apa yang bisa kita kembangkan, sama-sama kita berbuat gitu. Nah, inilah yang menjadi tantangan juga ya sama-sama untuk kedepannya, karena pada dasarnya kalau kita perhatikan yang kita harapkan di 2045 nih Kak, bonus demografi kalau kita cerita negara Bang. Nah, jadi kalau kita cerita tentang bonus demografi ini yang menjadi pertanyaan kan kita. Nah, di tahun 2045 itu sering sekali tuh. Bahkan pemerintah sendiri gitu kan udah mengantisipasi anak mudanya dari sekarang. Bahwasanya di tahun 2045 generasi emas Indonesia emas, kalianlah bakalan yang memimpin posisi strategis di negeri ini. Kalau hari ini umur kita 20 tahunan gitu ya, umur 25 tahun. Kalau kita lihat di 2045 nanti Kak, itu mungkin umur kita 40 sampai 50 tahun. Dan kalau kita lihat 40 sampai 50 tahun di negeri ini, sekarang udah jadi apa? Iya. Mungkin udah ada jadi bupati, benar ya? Gubernur, menteri, founder startup yang besar bisnisnya, kemudian juga orang-orang yang memegang kekuasaan strategis di negeri ini, bahkan jadi presiden gitu. Artinya, ya kita saat ini anak-anak muda gitu kan, ya sesuai dan bergerak dalam bidangnya masing-masing. Nah, mungkin saya di bidang pertanian, ya kita sama-sama mulai dulu dari sekarang. Nah, dari sekarang ini intinya kolaborasi itulah yang bisa membuat kita lebih besar. Karena kita nih kalau berbicara tentang bangsa kita ini bangsa yang ditakuti Kak. Ditakuti oleh negara-negara luar. Bahkan saya juga waktu itu pernah ngikuti event, mungkin di Malaysia atau di negara Korea waktu itu Kak, tahun 2019. Acara saya lihat, apa tuh Dava? Itu acara inovasi karya. Jadi saya lihat ternyata anak-anak mudanya tuh Kak, yang tingkat sekolah dasar, itu mereka udah dilatih untuk melakukan inovasi, bergengsi gitu kan dengan orang-orang luar negeri, berbicara bahasa Inggris. Ternyata mereka anak-anak muda dari negara luar itu udah diperhatikan Kak, bobot bebetnya untuk menduduki posisi strategis gitu, udah dipersiapkan gitu. Jadi saya rasa wah
ternyata negara luar aja udah melek terkait dengan itu, dan kita orang-orang Indonesia bagaimana gitu? Apakah kita hanya mau tertidur gitu kan? Kemudian kita tidak melakukan perubahan, gebrakan. Nah, akhirnya ya saya lihat ternyata saat ini anak-anak muda terkhusus dalam bidang pertanian udah mulai banyak gitu kan, para penggiat-penggiat di pertanian seperti itu kan. Oke, benar sekali, benar yang dikatakan Dava ya pemirsa. Jadi memang anak-anak muda harus mempersiapkan dirinya mulai dari sekarang ya. Gagal itu biasa ya, gagal bangkit lagi, karena memang di situlah prosesnya sampai nanti kita mendapatkan titik keberhasilan. Mudah-mudahan ya. Oke pemirsa, kami masih akan kembali ya setelah jeda berikut ini. Kami masih menunggu telepon dari Anda di 0614414353 bagi Anda yang ingin bergabung sharing-sharing bersama kami di sini bersama dengan Dava dan juga Iqbal. Setelah yang berikut ini pemirsa tetap bersama kami di Ayo Bertani. Iya, pemirsa masih bersama kami ya di Ayo Bertani ya. Kita masih membahas tentang peran aplikasi digital dalam dunia pertanian yang memang luar biasa sekali, pastinya bermanfaat untuk para petani yang saat ini sedang memulai bisnisnya seperti itu, bisa langsung langsung ke dunia digital ya, seperti yang dikatakan Iqbal tadi, harus go digital. Go digital ya pemirsa. Jadi memang bukan harus kita tinggalkan konvensional, tidak, tapi alangkah lebih baiknya supaya lebih berkembang lagi kita bisa menggunakan aplikasi digital seperti itu ya. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, ngobrol-ngobrol di sini, sharing-sharing bersama Dava dan juga Iqbal, Anda bisa menghubungi kami ya pemirsa di 0141353. Sekali lagi 0144146 353. Oke. Nah, di sini kan kalian luar biasa sekali semangatnya ya untuk membangun negeri ini, dari anak-anak muda seperti ini pasti luar biasa sekali pemirsa. Tapi apakah kalian pernah mengalami mungkin titik jenuh seperti itu, apalagi Dava yang sampai saat ini karirnya bisa kita bilang karir ya Dava ya untuk menjadi duta petani milenial ini udah sampai saat ini titiknya, dan luar biasa sekali. Apakah pernah mengalami satu mungkin jenuh begitu, biarin aja deh gitu ya, pernah nggak sih, atau memang dari dulu memang semangat sekali seperti ini? Nah, jadi kalau manusiawi itu biasa ya, wajar kalau misalnya kadang kita mau bergerak terus merasa wah agak mageran, malesan, tapi karena alhamdulillahnya ya saya dibentuk juga dilahirkan juga dalam lingkungan-lingkungan yang positif. Nah, juga salah satunya juga Bang Iqbal, Bang Jabbar gitu. Jadi memang kalau kita boleh cerita nih Kak, nah kita ini kenalnya waktu di asrama ya Bang, rumah kepemimpinan. Di beasiswa. Nah, kita di beasiswa ya di mana mencetak para pemimpin masa depan. Nah, itu ya goalsnya. Nah, jadi kalau kita berbicara, wah ternyata walaupun kita ini beda beberapa usia gitu kan, ya itu artinya melibatkan kita untuk berpikir dan bergerak lebih besar lagi gitu. Kalau mungkin dengan teman-temanan yang sebaya kita, mungkin kita nggak bisa lebih menaikkan tingkatan kita gitu kan. Tetapi kalau kita bisa berkolaborasi, ya akhirnya itu yang menjadi semangat baru Kak. Nah, semangat yang artinya kalau mungkin terus-terusan, nah saya misalnya kurang melakukan aktivitas bergerak gitu kan, ya itu magernya ya berdampak pada diri saya sendiri. Nah, tetapi kalau misalnya udah menyatu nih, nah sama-sama gitu kan, kita punya visi misi besar nih. Jadi kalau misalnya kadang saya agak-agak kurang semangat gitu kan, nanti Bang Iqbal ngasih motivasi, Dava, kita mimpi besar gitu. Bang Jabbar juga seperti itu gitu kan, visi kembali. mengingatkan visi kembali gitu kan. Ya akhirnya ya dengan alhamdulillah dengan lingkungan kita yang positif sekali gitu kan, ya akhirnya semangat aja gitu. Walaupun badai gitu kan di depan kita, tapi kita nggak takut gitu kan. Kita bakalan bisa menghadapinya karena kita sama-sama bergandengan tangan gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk saya kembali ke kelola ladang ini kan memang menarik sekali, dan ini masih muda ya usianya ya, Iqbal ya? Masih sangat muda. Aplikasinya juga masih terus di maintain, masih terus di develop gitu ya, supaya kira-kira tepat sasaran lah gitu, sama penggunanya nantinya, yaitu petani-petani di Sumatera Utara, di Indonesia gitu. Nah, ini kedepannya nanti akan seperti apa sih kelola ladang ini, kalau Iqbal melihatnya, harapannya seperti apa nanti? Ke depan harusnya seperti apa nih kelola ladang? Ya. Artinya bagaimana hari ini anak-anak muda atau siapa saja, bahkan sekarang kalangan orang tua juga, gimana lihainya menggunakan media sosial. Ya. Jadi kita nggak heran hari ini bapak-bapak, ibu-ibu kita atau orang tua kita itu udah punya akun media sosial masing-masing. Benar. Lihai sekali gitu. Foto posting gitu ya. Dan bagaimana selfie. Nantinya kami mau
kelola ladang ini menjadi kebutuhan bagi petani. Artinya bagaimana nanti kami buat fiturnya mudah penggunaannya, dan ini menjadikan petani itu lebih aktif gitu dari segi marketingnya bisa gitu. Jadi Benar. petani itu udah multi talent gitu, nggak harus menjadi petani saja gitu. Jadi bisa mereka buat korporasi sendiri, Iya. toko online sendiri gitu, membuat kualifikasi produk-produk apa gitu. Jadi petani juga harus lihai menggunakan kelola ladang, terbiasa, dan pastinya bisa membantu petani lah ke depannya. Oke, Kami harapannya mau selihai itulah nanti petani-petani menggunakan aplikasi kelola ladang. bisa menjadi kebutuhan ya. Kebutuhan Jadi, kalau bisa. Apa yang mereka butuhkan, mungkin ingin memasarkan atau ingin melihat seperti apa komoditas yang perlu di daerahnya, kelola ladang aja deh gitu ya. Langsung carinya kelola ladang nih, karena memang kebutuhannya semuanya sudah lengkap ada di kelola ladang, seperti itu ya. Kalau Dava melihat startup yang bermunculan saat ini, bagaimana ini ke depannya, apakah ini memang salah satu cara untuk membuat dunia pertanian kita semakin berkembang, atau seperti apa ini sebenarnya, Dava? Ya, kalau saya lihat ya benar sekali gitu kan, dengan munculnya ide, inovasi gitu kan, dan gagasan-gagasan yang saat ini yang memudahkan akses kita. Nah, itu harapannya mudah-mudahan ke depannya banyak sekali ya orang-orang yang udah mudah menggunakan digital. Karena kalau mungkin dulu kita masuk industri 4.0, tetapi sekarang ini kita udah memasuki era society 5.0. Benar. Jadi udah nggak zamannya lagi ya industri 4.0 ya, walaupun masih banyak sekali ya tools-tools yang kita gunakan di era society 5.0. Nah, ini masa beralih di mana kedepannya Kak, pastinya era ini bakalan terus berganti. Nah, kalau misalnya hari ini kita udah ketinggalan ya terkait dengan teknologi-teknologi yang ada, wah ini gimana untuk kita kedepannya mau bergerak lebih cepat. Nah, artinya semakin banyaknya startup yang ada di Indonesia ya, terkhusus juga di Sumatera Utara gitu kan, ya pasti mereka bergerak berdasarkan keresahan. Itu sih yang saya lihat gitu kan. Rata-rata startup bergerak itu karena apa gitu, karena adanya permasalahan. Karena kalau kita lihat ada 3 sih yang 3 poin yang utama sebelum kita bergerak. Yang pertama mungkin gagasan. Nah, kalau misalnya ada gagasan, nah ada misalnya suatu permasalahan, ada ide-ide, kemudian yang kedua adalah kita tuangkan dalam narasi. Nah, narasi mungkin dalam kata-kata, kemudian dalam melakukannya kita kemas secara baik agar orang-orang itu tahu ternyata ada nih permasalahan yang bisa kita gunakan. Ini misal sebagai contoh, kalau kita ide kita misalnya, wah ini ada sampah nih. Nah, sampah sembarangan gitu kan. Kemudian bagaimana kita tuangkan narasi? Mungkin kalau digunakan aja, jangan buang sampah sembarangan, itu kan hal yang biasa. Iya. Tapi kalau misalnya kita ubah ke narasi, misalnya gunakan matamu untuk melihat, gunakan hidungmu untuk menghirup, gunakan mulutmu untuk berbicara. Ketika ada sampah, maka kutiplah gitu. Nah, itu kan gagasan-gagasan narasi yang bisa kita susun, yang membuat orang itu terpancing emosinya untuk melakukan gebrakan. Dan akhirnya yang ketiga adalah eksekusi. Nah, eksekusinya inilah di mana kita sama-sama harus saling bergerak. Nah, terkhusus ya para anak-anak muda di Indonesia seperti itu. Apalagi sekarang banyak sampah itu udah bisa jadi duit ya. Nah, Jadi bener. banyak kawan-kawan di luar sana bisa mengubah sampah jadi duit. Benar. Artinya dulu sampah itu orang malas untuk mengutipnya, ini dicari lagi gitu. Benar. Ini kan sebuah gagasan yang Iya. baik untuk Bahkan juga sudah ada startup yang peduli tentang sampah ini Iya, ya, yang benar, sudah benar. bisa mengelola sampah bisa menjadi cuan gitu. Iya. Jadi nggak Oke. cukup jadi masyarakat nggak hanya buang sampah pada tempatnya gitu, mungut sampah gitu bawa pulang gitu ya, Benar. supaya bisa ditukar jadi cuan gitu. Jadi memang benar sekali ini inovasi-inovasi berbasis teknologi memang harus kita kembangkan bersama ya pemirsa. Mungkin ini tidak terasa kita ngobrol-ngobrol udah 1 jam teman-teman. Wah. Mungkin harapan dan pesan-pesan kepada anak-anak muda di rumah apa nih dari Iqbal dulu? Pesan saya buat anak-anak muda, teman-teman, masa hari ini adalah masa dimana kita banyak bingungnya, ya kan? Jadi wajar saja teman-teman, saya juga mengalaminya, karena masa muda itu masa penentuan. Kita mau berbuat apa ke depan, kita mau jadi apa ke depan. Tapi teman-teman pahamilah, fase ini akan berlalu, maka jangan lewatkan fase ini dengan begitu saja gitu. Nikmati fase ini gitu ya, karena fase muda ini fase yang singkat dan tidak akan terulang kembali gitu. Benar. Kalau akhirnya teman-teman melewatkan fase ini dengan biasa saja, maka teman-teman
ke depan akan biasa saja gitu. Baik, Karena ini sekali. fase penentuan gitu. Terima kasih. Jadi kalau ini teman-teman jadikan fase istimewa, insya Allah ke depan teman-teman jadi akan orang besar. Baik, luar biasa. Terima kasih Iqbal. Singkat saja dari Dava, silakan. Iya, kalau dari Dava sendiri ya, kalau Indonesia ini kan tidak hanya ditentukan oleh batas peta ya, tetapi oleh gerak dan peran anak muda. Mari sama-sama kita tingkatkan literasi ya, karena sejatinya bangsa Indonesia bukan bangsa klasteri, tapi mari kita aktif berkolaborasi, berorganisasi, berprestasi gitu kan, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat menuju Indonesia emas. Oke, Itu harapannya. luar biasa sekali. Udah seperti kampanye nih. Waduh. Terima kasih ini atas waktunya Dava dan juga Ya. Iqbal. Sukses terus untuk kelola ladang, untuk apapun aktivitas yang kalian lakukan yang tentunya bermanfaat untuk dunia pertanian kita. Semoga semakin berkembang lagi dan semoga aplikasi-aplikasi digital yang sudah semakin bermunculan semakin berkembang dan bisa diterima ya oleh petani-petani kita yang saat ini sedang mungkin kesusahan. Di sinilah bisa pemirsa ya, digital ini, aplikasi digital bisa kita manfaat untuk kemudahan kita bersama. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Ayu Bertani kali ini. Terus saksikan Ayu Bertani selanjutnya pemirsa setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.